ada titik-titik strategis secara sejarah juga gitu ya, secara fakta, ada titik-titik strategis di Ukraina yang itu ibaratnya semacam tadi tanda kutip mungkin warisan dari Federasi Soviet pada saat itu, ya. Di mana titik strategis ini salah satunya adalah titik-titik militer kan gitu ya, yang nanti juga akan kita kupas oleh Pak Tun. Nah, tapi dari sisi Ustadz gitu, titik-titik ini kenapa ada di Ukraina ya, sementara kan Soviet demikian luas gitu. Itu ada hal khusus Ustadz. Ya. Kayak apa namanya yang pusat nuklir itu ada juga di situ kan. Kita bisa melihat geografi ya, geografi ya. Memang Rusia itu kan wilayah yang tertutup salju cukup luas gitu. Moskow itu boleh kita katakan sekitar Moskow lah orang-orang bisa hidup gitu. Meskipun memang sebelah sini ada gitu ya. Tapi boleh dikatakan daerah segitulah gitu ya. Orang-orang itu bisa hidup secara normal sebagai manusia gitu. Nah, Ukraina itu menjadi jalan masuk banyak hal di situ gitu. Termasuk ya kita bisa lihat saja gitu, di peta itu kan ya kalau orang Rusia lari mau kemana gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau keluar dari wilayah itu ya tidak mungkin juga kita harus muter gitu ke sana ke arah utara terus gitu kan. Nah, ini peta sebagai gambaran ya, nah, untuk ya, gambaran kita kembali itu. Nah, itu kan yang besar-besar itu. Nah, itu kan wilayah-wilayah putih itu. Ya, orang nggak bisa hidup di situ gitu. Paling beruang, penguin yang begitu yang di situ gitu ya. Akhirnya kan mereka kalau mau apa-apa ya harus lewat jalur sebelah sini ya. Dia mau tidak mau harus melewati Eropa gitu. Jalur barat ya. Harus ke barat gitu. Nah, makanya tidak aneh di awal mula kehidupan di sana kuat itu kan dari Ukraina dulu gitu. Dari Kiev Rusia itu kan ibu kotanya di Kiev dulu gitu. Ya, baru ke Moskow gitu. Ya. Ya, artinya memang orang Rusia kalau orang Ukraina itu mau jahat gitu ya, menutup segala hal ya, Rusia ke ini juga gitu, kerepotan gitu. Meskipun memang tadi nanti akan diperjelas bagaimana pada akhirnya bagaimana posisi Ukraina dan Rusia ya secara politik gitu. Tapi memang ini sangat ini gitu, sangat dibutuhkan gitu. Selain memang wilayah Kaukasus gitu. Jadi kan selain ditopang oleh Kaukasus gitu ya oleh Ukraina ini gitu. Jadi memang secara peta kita bisa melihat ya, Rusia itu di ujung gitu. Ya, Ukraina itu pintu masuk lah kita katakan lah, pintu masuk gitu. Sehingga Rusia itu mau tidak mau ya punya ketergantungan terhadap sikap Ukraina gitu. Jadi tidak bisa kalau Rusia ingin memutus diri dengan Ukraina ya Rusia sendiri nanti akan repot gitu. Ya akan repot gitu. Itu mungkin gambaran gitu. Ya. Kalau dari kerepotan yang Rusia dapatkan kalau misalnya Ukraina lepas kontrol dari mereka. Tadi Ustadz juga sudah singgung pengaruh ada barat, ada timur gitu ya di Ukraina sendiri. Dalam sejarahnya ini seperti apa sampai mengantarkan kepada konflik sekarang? Setelah lepas dari Soviet mungkin ya kita lihat ya dalam catatan sejarahnya pengaruh-pengaruh itu ada di Ukraina gitu. Ya kalau setelah dari Soviet, pertama tadi ya armada pelabuhan yang Sebastopol itu kan masih ya, jadi artinya Rusia masih nyewa kan awalnya begitu ke Ukraina gitu. Kemudian juga wilayah yang subur ya karena dikatakan ya gandum ya termasuk ya yang ngirim gandum ke berbagai wilayah itu komoditas ya itu banyak dari Ukraina juga gitu. Ya, meskipun memang termasuk juga ini pasokan gas itu Soviet Eropa juga ya melewati jalur itu gitu. Ya. Jadi satu sisi Rusia memang bisa mengendalikan Eropa lewat situ gitu kan. Makanya kenapa nanti bisa dijelaskan ya bagaimana nanti Eropa kok begitu ya memprovokasi Ukraina meskipun pada akhirnya nggak ditolong juga gitu ya. Karena pasokan gas itu juga melewati wilayah itu gitu. Jadi Rusia bisa mengendalikan pasokan energi ke Eropa ya lewat Ukraina situ gitu. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itu yang menyebabkan Rusia sangat membutuhkan. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, ya Moskow itu bisa sampai bahasanya gitu ya,
masuk wilayah kaum muslimin di masa Khalifah Utsmani ya lewat Khanat Crimea gitu. Jadi ketika Khanat Crimea atau Imarah Qarm ya, jadi keturunan Mongol ya, Mongol Islam yang kemudian membaiat Khalifah Utsmani itu sempat pasukannya sampai ke Moskow gitu. Ya dari sini gitu. Dari sini gitu. Ya meskipun memang tidak lama ya, walaupun tidak lama akhirnya ya Rusia berhasil untuk memukul mundur ya pasukan keluar ya gitu. Jadi memang boleh kita katakan selain Kaukasus wilayah Crimea ini menjadi pintu masuk gitu. Pintu masuk yang akan menyebabkan banyak hal di Rusia kalau seandainya Ukraina ini jatuh kepada orang-orang yang tidak pro terhadap Rusia gitu. Artinya secara perjalanan sejarah pun Ukraina itu sudah menjadi rebutan ya antara Barat dan Rusia lah begitu ya. Baik Ustaz, terakhir mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi kepada Pak Tun, kita umat Islam sendiri sejarahnya di Ukraina atau Rusia itu bagaimana Ustaz? Biar ada nyambung ke kita gitu tema kita saat ini. Iya memang banyak yang kurang terbahas ketika membahas Rusia Ukraina itu bagaimana posisi kaum muslimin gitu. Malah yang terjadi adalah ada yang sering muncul Chechnya ya. Bagaimana kok bisa Chechnya itu ya. Chechnya yang begitu kan orang memandangnya begitu, yang katanya presidennya sholat semua waktu gitu ya, kemudian sering mengadain maulid ya, cinta sholawat, cinta Nabi, bahkan sempat mengadakan muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah internasional ya, Ahmad Kadyrov itu gitu kan. Kau bisa begitu ya, kau bisa dia menjadi pro terhadap Rusia dan seterusnya. Memang ini yang memang jarang terlupa, bahwa yang jarang dibahas sehingga akhirnya terlupakan itu adalah ya Rusia Ukraina itu mirip-mirip lah seperti Spanyol sebetulnya. Ini wilayah yang pernah ya kaum muslimin bukan hanya masuk tapi berkuasa meskipun tidak semua gitu. Jadi di wilayah Ukraina itu dulu secara umum Ukraina dan Rusia itu Islam berkembang itu sejak masa Sultan Barokat Khan ya, atau Berke Khan ya. Beliau itu adalah salah satu pembelot Mongol kalau orang bilang ya. Jadi ketika Mongol itu kemudian Bismillah. Ketika Mongol itu kemudian menyerang wilayah itu ya pada masa Batu Khan ya, masa ketika Hulagu itu, justru penerus berikutnya ya dengan silih berganti orang pada akhirnya dipegang oleh Barokat Khan itu. Beliau itu adalah rahimahullah taala itu adalah orang yang menampakkan keislaman dengan luar biasa gitu ya, membaiat khalifah ya, bekerja sama dengan Mamluk ya untuk kemudian akhirnya mendirikan kembali khilafah Abbasiyah di Mesir gitu. Maka dari situ islamisasi ya oleh Mongol itu ya sampai juga ke wilayah-wilayah ini, Rusia dan seterusnya itu ya. Selain memang juga yang paling tua itu di Kaukasus gitu. Kalau Kaukasus itu disebutkan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi ada kota namanya Derben ya, atau orang Arab sebutnya Babul Abwab ya. Itu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab itu Islam sudah masuk ke sana. Jadi wilayah Kaukasus itu. Maka tidak aneh wilayah-wilayah Rusia Kaukasus itu rata-rata mayoritas Muslim ya. Dagestan, Chechnya, Ingushetia, Tatarstan seterusnya itu Muslim. Jadi di Rusia sendiri terdapat sejumlah wilayah yang mayoritasnya Muslim ya. Sedangkan di Ukraina sejak terutama sejak masa Khanat Crimea ya atau Imarah Qarm ini ya, jelas di situ kekuasaan Islam itu juga sudah ada gitu. Dan dua wilayah ini baik Kaukasus maupun Crimea pada akhirnya itu punya hubungan erat dengan Khilafah Utsmaniyah gitu. Makanya tidak aneh hari ini orang-orang Kaukasus dan orang-orang Tatar Mongol di Rusia ataupun Ukraina itu Muslim ya, meskipun untuk Ukraina kondisinya tidak lebih baik dibandingkan di Rusia karena sempat terjadi ya tanda kutip ya pengusiran ya, maksudnya ketika balik lagi posisinya ya minoritas gitu. Sedangkan kalau di Rusia ya Rusianya sendiri sih tidak banyak penduduk asli kalau kita katakan, tapi untuk wilayah-wilayah Kaukasus ya itu mayoritas gitu. Makanya sebetulnya kaum muslim itu terjepit di sana baik yang di Ukraina maupun di Rusia ya, yang memang seharusnya
ini menjadi bahan pemikiran kaum muslimin gitu. Artinya dalam konflik negara-negara ini ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang akan terdampak gitu. Dan memang sudah mulai minimal terdampak al-wala wal baro ya, kecintaan dan kebencian kepada siapa. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan kemarin misalnya bagaimana rudal Turki ya sebagai sekutu NATO itu menghancurkan 2 pasukan Chechnya. Nah, ini kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan dibenturkan di bawah panji orang-orang kafir gitu. Ini sebetulnya yang kalau bagi Al-Fakir ini sangat disayangkan gitu. Bagaimana bisa kaum muslimin terlibat bukan kemudian menjadi penengah, pendamai atau bahkan kemudian mengambil keduanya dalam Islam, bukan. Tapi keduanya mati-matian membela panji orang kafir gitu. Ini yang terjadi gitu. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi masalah Rusia Ukraina ini bukan sekedar masalah ribut di antara 2 negara kafir ya. Kita katakan memang dua-duanya jelas negara-negara kufur. Mereka memang tidak bukan representatif kaum muslimin, tapi di dalam sana ada orang-orang kaum muslimin gitu. Yang mereka sedikit banyak terdampak, bahkan tadi ya. Keterlibatan Chechnya ini sesuatu yang secara hukum kan tidak dibolehkan gitu. Apalagi sampai tadi ya. Bahkan Chechnya sendiri kan semua terpecah juga gitu. Jadi ada orang-orang Chechnya yang tidak pro terhadap Rusia dan ini kemudian mereka mendukung Ukraina. Nah, ini kan musibah di atas musibah gitu. Ya. Nah, ini mungkin gambaran ya. Jadi memang Islam itu sudah sampai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab cukup kuat bahkan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid gitu. Apalagi masa Utsmani ketika dua-duanya baik di Kaukasus maupun di Crimea juga punya hubungan erat dengan Khilafah Utsmani gitu. Ya. Ya Rusia ketika perang Rusia dengan Utsmani ya memang wilayah-wilayah yang paling terdampak wilayah pinggiran ini gitu. Ya khususnya wilayah Crimea gitu. Jadi Khanat Crimea itu kan bubar oleh serangan-serangan dari Rusia itu gitu. Ya, akhirnya kita hari ini ya persis seperti Spanyol hari ini kita kalau mendengar Rusia Ukraina tuh emang ada Islamnya gitu ya. Maka ketika kemarin lihat pasukan ya ada takbir, ada sholat tuh kan sebagian Rusia tersihir akhirnya. Orang-orang Rusia gitu kan Islami gitu. Akhirnya kan begitu gitu. Karena memang sejatinya memang wilayah Kaukasus Rusia itu mayoritas muslim memang gitu. Gitu mungkin. Baik, ya memang kita tidak menafikan kerinduan kita sebagai umat Islam untuk menyaksikan seperti masanya Rasul dan para sahabat dan para khalifah dulu ya, berombongan untuk menyiapkan pasukan kemana gitu. Dan ternyata tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, wilayah-wilayah yang saat ini berkonflik itu bukan tidak memiliki catatan sejarah dengan umat Islam ya. Termasuk tadi yang beliau jelaskan kepada kita bagaimana pengaruh-pengaruh daripada kekuasaan Islam sudah sampai ke sana gitu. Hanya sedikit menjawab tema kita sebenarnya yang beliau sampaikan tadi. Di mana posisi umat Islam? Hanya di sini kurang umatnya di di backdrop kita. Jadi sebenarnya beliau sedikit menjawab pertanyaan yang berikutnya. Nanti kalau pertanyaan pertama kita akan tanyakan kepada Pak Tun karena spesialisasi beliau gitu. Tapi untuk pertanyaan kedua, di mana posisi umat Islam, ada gambaran sedikit dari Ustadz Abdurrahman yang posisi ini kita sayangkan begitu, karena semacam kita jadi terpecah, kurang lebih begitu Ustadz ya.